Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang usaha Naofumi menghentikan pandemi penyakit misterius pada sebuah desa. Dalam usahanya itu, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang ketinggalan rombongannya yang bernama Melty. Melty akhirnya ikut rombongan Naofumi ke kota dan Naofumi mengetahui fakta bahwa Melty adalah pewaris utama kerajaan Melromark, kerajaan yang sangat amat dibencinya. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang di channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah Tateno Yusa episode 10. Naofumi masih merasa tidak percaya dengan Melty yang ternyata adalah anggota kerajaan Melromark. Dia mengusir Melty dengan kasar. Sesaat kemudian, seorang prajurit memberitahu Melty bahwa ayahnya sendiri atau sang raja memanggilnya. Melty pun berlalu dengan sangat sedih. Sesungguhnya, Melty kembali ke ibu kota karena mendapat tugas dari sang ratu untuk menghentikan diskriminasi yang dilakukan kerajaan pada pahlawan perisai. Hal ini seharusnya dilakukan oleh sang ratu sendiri, namun karena tugas diplomatik yang tidak bisa ditinggalkannya, maka dia mengutus Melty untuk melakukannya. Melty pun menyanggupinya dengan sangat semangat. Naofumi juga meminta Viro untuk tidak bermain lagi dengan Melty. Viro yang tidak tahu apa-apa bertanya-tanya mengapa Naofumi begitu keras kepada Melty. Hati Naofumi begitu sakit mengingat perlakuan kerajaan padanya. Dia hanya tidak bisa mempercayainya saja. Beberapa saat kemudian, muncul kelompok pasukan kecil kerajaan. Pasukan itu ingin bergabung dengan parti Naofumi. Mereka terkesan dengan cara bertarung pahlawan perisai, dan yang lebih penting lagi, mereka sebenarnya adalah penduduk dari desa Lute. Naofumi telah menyelamatkan keluarga mereka, jadi mereka merasa berhutang budi dan ingin membantunya dalam melawan gelombang malapetaka selanjutnya. Naofumi akan menerima mereka dengan syarat harus membeli sebuah aksesoris miliknya seharga 150 keping perak. Para prajurit itu sedikit terkejut, namun mau gimana lagi? Memang pahlawan perisai nampak sangat mata duitan. Semua itu terjadi karena ulah dari kerajaan sendiri. Dengan membeli aksesoris ini, maka mereka juga akan membeli kepercayaan Naofumi. Tentunya hal ini juga sebagai bukti akan kesetiaan mereka. Mereka pun akhirnya menyanggupi persyaratan Naofumi tersebut. Saat memeriksa status milik Raptalia dan Viro, Naofumi bertanya pada Paman Enhard bahwa di samping angka level ada sebuah bintang. Enhard menjelaskan bahwa mereka sudah waktunya untuk class up atau naik level. Mereka pun segera pergi ke gereja untuk menuju Jam Pasir Naga guna melakukan class up. Anehnya, biaya melakukan class up sangatlah mahal. Masing-masing orang dikenakan biaya 15 keping emas. Naofumi pun menyanggupinya. Namun parahnya kerajaan memutuskan sesuatu yang nggak masuk akal dan dipaksakan, yaitu melarang pahlawan perisai dan kelompoknya untuk melakukan class up menggunakan Jam Pasir Naga ini. Merasa sangat kecewa, Naofumi dan kelompoknya langsung meninggalkan gereja. Dia pun menuju tempat Belokas, sang pedagang budak. Naofumi bertanya, apakah dia bisa melakukan class up di tempat Belokas. Sayangnya Belokas tidak banyak membantu. Belokas pun memberikan saran pada Naofumi untuk melakukan class up di negeri tetangga yaitu Silfriden dengan menggunakan Jam Pasir Naga milik mereka. Dikarenakan jarak dan waktu tempuh yang lama dan gelombang malapetaka yang sebentar lagi akan datang, sepertinya sudah tidak ada waktu lagi untuk pergi ke Silfriden. Belokas pun mencoba menawarkan senjata untuk Raptalia dan Viro supaya mereka lebih kuat walaupun tanpa class up. Saat memantau situasi kota, Naofumi bertemu para pengungsi dari utara. Mereka sangat kelaparan dan melarikan diri dari revolusi yang dimulai oleh Itsuki. Mereka bukan penduduk Melromark, namun mereka menjadi korban dari ketamakan para pemimpin negeri ini. Merasa iba, Naofumi langsung membuka dapur darurat untuk memberikan makanan pada mereka. Sekembalinya ke ibu kota, Naofumi bertemu dengan Ren dan Itsuki. Mereka menuduh Naofumi mencuri hadiah dari mereka. Naofumi menjelaskan bahwa revolusi Itsuki hanya mengakibatkan pemerintahan baru yang korup sama seperti pemerintahan yang lama. Memang kondisi warga berubah baik, namun itu hanya sebentar. Pajak yang tinggi dan kelaparan membuat banyak warga yang mati secara perlahan.
sementara Ren meninggalkan mayat naga yang terbunuh hingga akhirnya menyebabkan sebuah pandemi yang parah. Ren pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Sayangnya Itsuki tetap bersikeras dan meyakini bahwa Naofumi berbohong. Dia tidak percaya dengan pernyataan Naofumi. Paman Enhart akhirnya sudah menyelesaikan jubah pelindung berlapis baja yang telah di-upgrade dengan menambahkan inti naga zombie dalam plat dadanya. Sesaat kemudian, para prajurit kerajaan datang dengan membawa 150 keping perak untuk membeli aksesoris tidak berharga Naofumi sekaligus menjadi parti barunya. Ternyata uang tersebut tidak secara langsung diambil oleh Naofumi. Dia menginginkan supaya anggota baru itu membeli perlengkapan senjata untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Waktu tersisa kurang dari 24 jam, hingga gelombang malapetaka selanjutnya datang. Scene ditutup dengan memperlihatkan kembali gelombang malapetaka yang sekaligus memunculkan sosok wanita cantik berpakaian kimono hitam dengan kipasnya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tate no Yusha episode 10. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya, karena ceritanya masih akan terus berlanjut. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.